Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Yuwita selaku dosen pengampu pada mata kuliah malam ini dan juga teman-teman di sini. Perkenalkan, nama saya Hasnah Risnaida Faiz dengan NIM 2024 TP002. Langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pajak kini dan pajak tangguhan pada bab 7. Yang pertama yaitu ada pengertian pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial atau laporan keuangan akuntansi. Koreksi fiskal yang harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, perhitungan pajak kini. Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahaan badan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selanjutnya, pajak tangguhan. Pajak tangguhan diatur dalam PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih. Jika ada pengakuan beban pajak tangguhan, sebaliknya bisa juga berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan. Selanjutnya, manfaat dari pajak tangguhan. Nilai aset atau manfaat pajak jenis ini akan menghapus kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan pada masa mendatang. Nilai aset atau manfaat pajak ini timbul dari perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak. Selanjutnya, pengakuan pajak tangguhan. Apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar, maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, umumnya harus diakui sebagai suatu kewajiban. Kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan mendatang, yang muncul dari kewajiban masa kini, serta suatu entitas untuk menyerahkan aset kepada entitas lainnya sebagai akibat kejadian masa lalu. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi dan fiskal. Jika penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial, selisih tersebut akan mengakibatkan beban pajak kini menjadi lebih kecil, tetapi mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Besarnya pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalihkan beda waktu antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, atau rugi fiskal yang dapat dikompensasi dengan tarif pajak yang berlaku. Namun, perlu diingat, tidak semua beda waktu dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Semua itu harus sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selanjutnya, ada beda tetap dan beda temporer. Beda temporer disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan. Dalam kasus ini, pajak mengakui beban penyusutan lebih cepat dari akuntansi. Dalam beda temporer, baik regulasi pajak maupun ketentuan akuntansi memperbolehkan pembebanan suatu biaya tertentu. Namun, periode waktu pengakuan bebannya berbeda. Sementara itu, beda tetap timbul karena perbedaan pengakuan secara permanen
yang diizinkan dalam akuntansi, namun regulasi pajak tidak mengizinkan demikian sebaliknya. Baik beda temporal maupun beda tetap, semuanya timbul karena adanya perbedaan antara regulasi perpajakan dan ketentuan dalam standar akuntansi. Penyesuaian fiskal merupakan jembatan yang menghubungkan keduanya. Wajib pajak harus melakukan penyesuaian fiskal, positif atau negatif, untuk mengkonversi pencatatan akuntansinya agar sesuai dengan regulasi perpajakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di komen di kolom komentar atau bertanya di grup WA kelas seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.